Halo semuanya, kembali lagi di Lenga Channel. Balik lagi nih sama Om Tampan. Hari ini kita akan menceritakan film horor yang berjudul Mama. Film ini rilis pada tahun 2013, menceritakan tentang dua orang anak kecil yang dirawat oleh makhluk yang mereka panggil dengan nama Mama. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Yuk langsung aja kita take off ke videonya. Let's go! Cerita diawali oleh seorang ayah bernama Jeffrey yang membunuh dua rekan kerja dan mantan istrinya. Penyebabnya adalah karena tekanan pekerjaan dan perekonomian rumah tangganya. Jeffrey memiliki dua orang anak perempuan, yaitu Victoria berumur 3 tahun dan Lily yang berumur 1 tahun. Setelah membunuh, Jeffrey membawa Victoria dan Lily untuk melarikan diri ke hutan. Pada saat itu sedang terjadi badai salju. Jeffrey mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Victoria sangat ketakutan dan memberitahu ayahnya agar tidak terlalu kencang. Tetapi Jeffrey marah dan kehilangan kendali, yang membuat mobil mereka terperosok masuk ke hutan. Dengan tubuh terluka, Jeffrey dan kedua anaknya terus berjalan hingga akhirnya mereka menemukan sebuah pondok kecil di tengah hutan. Jeffrey membawa kedua anak-anaknya untuk masuk, tetapi Victoria merasa ada yang aneh di rumah itu. Victoria mencoba memberitahu Jeffrey jika dia melihat makhluk wanita yang terbang melayang. Jeffrey merasa sangat depresi dengan apa yang baru saja ia alami. Ia juga tidak mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Victoria. Jeffrey juga berniat untuk bunuh diri, serta membunuh Victoria dan Lily dengan pistol yang ia bawa. Namun, saat ia ingin menembak Victoria, ada makhluk hitam yang menyerang Jeffrey dan membunuhnya. Victoria tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi karena kacamata yang ia gunakan telah rusak. Tapi yang pasti makhluk itu memang ingin melindungi Victoria dan Lily agar tidak dibunuh oleh ayahnya sendiri. Lily dan Victoria masih sangat kecil. Mereka hanya duduk di depan perapian dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba ada yang melempar buah ceri ke arah mereka. Sepertinya makhluk itu ingin merawat Victoria dan Lily. 5 tahun kemudian, scene berganti di mana Lucas, adik dari Jeffrey, dan pacarnya yang bernama Annabelle ternyata dia tidak pernah berhenti dan menyerah untuk mencari Jeffrey dan kedua anaknya. Hingga akhirnya pencarian itu membuahkan hasil. Tim pencari berhasil menemukan Victoria dan Lily dengan keadaan yang mengenaskan. Hal yang mengejutkan bagaimana mereka bisa bertahan hidup hingga 5 tahun dan perilaku mereka seperti binatang. Ada seorang dokter bernama Dr. Geralt yang tertarik dengan kasus Victoria dan Lily. Dr. Geralt meminta Lucas dan Annabelle datang untuk melihat keadaan keponakannya. Pertama bertemu Lucas, Victoria tidak mengenali bahkan menyerang Lucas. Tapi saat Lucas memberikan kacamata, Victoria memeluk Lucas dengan erat dan memanggilnya ayah. Dr. Geralt mengatakan jika Victoria masih bisa mengingat dan menggunakan kosakata dengan baik, karena pada saat hilang umur Victoria sudah 3 tahun. Victoria bisa kembali dengan normal dengan cepat, sedangkan adiknya yang pada saat itu masih berumur 1 tahun mungkin akan sedikit lebih lama untuk bisa kembali seperti manusia normal. Adegan berganti di mana Lucas, Annabelle, dan Dr. Geralt sedang berada di pengadilan. Rupanya ada seorang wanita bernama Jane yang menginginkan hak asuh dari Victoria dan Lily. Jane adalah kakak dari ibunya Victoria dan Lily yang mati ditembak oleh Jeffrey. Dr. Geralt mengatakan kepada Lucas jika dia kemungkinan besar akan kehilangan hak asuh dari Victoria dan Lily. Meskipun selama ini mereka berdualah yang berjuang mencari anak-anak itu. Alasannya karena Lucas tidak memiliki pengalaman untuk merawat dua orang anak berkebutuhan khusus. Di samping itu, Lucas hanya tinggal di apartemen kecil. Lucas juga hanya bekerja sebagai pelukis dan Annabelle hanyalah seorang pemain band. Jadi, kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan hak asuh dari anak-anak tersebut. Dokter itu menawarkan bantuan agar mereka bisa merawat kedua anak itu. Dengan syarat mereka harus pindah ke rumah penelitian yang disediakan dan tidak boleh ada seorang pun yang tahu tempat tinggal mereka.
Hari di mana mereka tinggal bersama terasa sulit. Lukas dan Annabel harus terbiasa dengan tingkah laku dari Victoria dan Lily. Terlebih Lily yang sering menyebut nama Mama. Annabel merupakan wanita yang setia karena dia rela meninggalkan bandnya agar bisa membantu Lukas merawat Victoria dan Lily. Sang dokter terus mencari tahu siapa sosok Mama yang sering disebutkan oleh Victoria dan Lily. Dia juga telah beberapa kali melakukan hipnoterapi kepada Victoria untuk menceritakan tentang Mama. Victoria berkata jika di masa lalu ada seorang wanita dari suatu rumah sakit yang membawa kabur anaknya yang masih bayi, dan mereka berdua melompat ke dalam jurang di dekat pondok tempat Victoria dan Lily ditemukan. Berdasarkan cerita dari Victoria, sang dokter pergi ke kantor catatan sipil untuk mencari tahu tentang wanita itu. Ternyata di masa lalu ditemukan seorang wanita dari rumah sakit jiwa yang membawa kabur anaknya. Wanita itu bernama Edith. Akan tetapi kejadian itu sudah terjadi sangat lama, yaitu pada tahun 1980-an. Sang dokter pun penasaran dengan sosok Mama. Apakah dia adalah makhluk nyata atau hanya khayalan dari Victoria saja? Saat di rumah, Annabel merasakan ada kehadiran orang lain yang sering mengunjungi dan bermain dengan Victoria dan Lily. Saat malam hari, Annabel pun melihat sosok makhluk yang ada di depan pintu. Annabel yang ketakutan dan meminta Lukas untuk memeriksanya keluar. Dia takut ada perampok atau penjahat yang masuk ke rumahnya. Lukas melihat ada kupu-kupu aneh terbang ke tembok dan membuat tembok itu berwarna hitam. Dari dalam tembok itu pun keluar makhluk yang menyerang Lukas hingga jatuh dari tangga. Lukas pun dinyatakan koma selama beberapa hari dan tidak bisa merawat anak-anak itu. Sang dokter meminta Annabel untuk tetap merawat anak itu. Awalnya Annabel menolak karena dia merasa itu bukan tugas dan kewajibannya. Akan tetapi demi Lukas dia pun tetap merawat kedua anak tersebut. Di rumah sakit, Lukas yang sedang koma didatangi oleh Jeff. Jeff meminta Lukas untuk kembali ke pondok itu dan menyelamatkan Victoria dan Lily. Sedangkan di rumah, Annabel bermimpi tentang seorang wanita terjun ke jurang sambil membawa bayi. Dalam mimpinya, wanita itu tewas tercebur ke danau, sedangkan bayinya tewas tersangkut di batang pohon. Mayat dari bayi itu berhasil diambil dan dikubur dengan layak, sedangkan mayat wanita itu dibiarkan membusuk di dalam danau. Setelah mimpi itu, semakin sering hal aneh terjadi di dalam rumahnya. Mulai dari Lily yang tidur di luar hingga ada makhluk yang masuk ke dalam lemari. Di saat yang sama, Dr. Gerald menemukan fakta baru tentang wanita bernama Edith. Ternyata wanita yang muncul di mimpi Annabel adalah Edith. Dan dia juga adalah sosok Mama yang sering disebut oleh Victoria dan Lily. Edith bunuh diri bersama dengan anaknya yang masih bayi. Akan tetapi roh Edith menjadi gentayangan karena dia tidak bisa menemukan bayinya. Yang mana bayinya itu memang diambil dari jurang dan dikubur di tempat lain. Saat roh Edith sedang mencari bayinya, dia menemukan Victoria dan Lily yang akan dibunuh oleh ayahnya sendiri. Edith pun merawat mereka dan menganggap bahwa Victoria dan Lily adalah anaknya. Hal ini menjadi masuk akal mulai dari fakta yang didapat dokter tersebut hingga mimpi yang dialami oleh Annabel. Dan hal yang bikin bingung adalah mayat dari bayi itu yang sudah berbentuk tulang ternyata disimpan di ruang penyimpanan kantor catatan sipil. Entah apa maksud dan tujuannya. Tapi yang pasti ada orang yang sengaja ingin membuat roh dari Edith ini tidak tenang dan gentayangan. Sang dokter pun menyimpan mayat bayi itu bersama berkas-berkas lainnya. Di sisi lain, Annabel semakin dekat dengan Victoria dan Lily. Victoria terlihat menangis. Dia meminta kepada Annabel agar tidak terlalu dekat dengan dirinya dan Lily, karena dia takut jika Mama akan marah dan menyakiti Annabel. Scene berganti di mana sang dokter sekali lagi melakukan hipnoterapi kepada Victoria untuk meyakinkan dan membuktikan jika sosok Mama ini benar-benar nyata. Terdengar nada paksaan dan bentakan yang dilakukan oleh sang dokter kepada Victoria, hingga membuat makhluk bernama Mama ini marah dan muncul di hadapan dokter tersebut.
Sang dokter yang ketakutan berlari keluar meninggalkan rumah itu. Keesokan harinya, sang dokter pergi ke pondok tempat Victoria dan Lily ditemukan untuk mencari kebenaran atas penelitiannya. Selalu ada kebodohan yang hakiki dalam setiap film horor. Kenapa selalu pergi seorang diri dan malam hari juga, yang akhirnya akan berujung kematian? Dan kita sama-sama tahu, sang dokter akhirnya mati konyol dibunuh oleh makhluk itu. Annabelle juga semakin penasaran dengan sosok Mama. Dia menanyakan langsung kepada Victoria, siapa sebenarnya Mama? Apakah dia benar-benar nyata atau tidak? Victoria menjelaskan jika Mama benar-benar ada dan merawat mereka selama ini. Mendengar hal itu, Annabelle langsung menghubungi sang dokter. Akan tetapi tidak ada jawaban. Ya jelas tidak ada jawaban karena sang dokter telah mati dibunuh oleh Mama. Karena penasaran dengan apa yang dilakukan oleh dokter itu, Annabelle mencuri semua berkas penelitian yang dilakukan oleh dokter itu kepada Victoria dan Lily. Annabelle juga membawa mayat bayi anak dari wanita bernama Edith. Saat di rumah, Annabelle mendengarkan semua rekaman hipnoterapi yang dilakukan oleh dokter itu dan fakta-fakta mengenai sosok bernama Mama yang merawat Victoria dan Lily. Annabelle juga mengetahui jika sosok Mama ini bernama Edith dan sedang mencari bayinya yang hilang. Di saat yang sama, sosok Mama ini ternyata sangat marah kepada Victoria dan Lily. Saat Mama ingin menyerang Victoria dan Lily, Annabelle datang untuk menghentikannya. Dan alangkah terkejutnya dia melihat sosok Mama yang benar-benar nyata. Mama pun menyerang Annabelle dan ingin membunuhnya, namun Victoria menghentikannya karena menurut dia sang Mama telah berjanji kepadanya agar tidak membunuh Annabelle. Saat tersadar, Annabelle tahu jika Mama membawa mereka ke jurang itu dan ingin mengajak mereka untuk lompat dari jurang tersebut. Annabelle segera menyusul mereka dengan membawa mayat bayi dari si Mama, karena memang bayi itu yang sebenarnya dia cari. Di tengah jalan, Annabelle bertemu dengan Lucas. Mereka berdua pergi ke pondok itu. Di sana tidak ada Victoria dan Lily. Ternyata letak jurangnya ada di belakang pondok itu. Annabelle yang menyadari langsung bergegas pergi ke atas jurang tersebut. Dan benar saja, di sana ada Victoria dan Lily. Lucas beserta Annabelle mencoba menghentikan Mama. Namun Mama menyerang Lucas. Annabelle mengeluarkan mayat bayi itu dan memberikannya kepada Mama. Saat Mama ingin melompat bersama dengan mayat bayi itu, tiba-tiba Lily memanggil nama Mama. Lily memang sangat menyukai Mama dan ingin pergi bersama Mama. Sedangkan Victoria tahu dan sudah mengerti jika sosok Mama bukanlah seorang manusia. Mama kembali menyerang, namun kali ini dia menusuk Lucas dengan tangannya. Dia pun mencoba menyerang Annabelle, namun Victoria memutuskan untuk pergi bersama Mama dan meminta Annabelle untuk tidur demi menyelamatkan nyawanya. Namun Annabelle tidak ingin Victoria dan Lily mati. Dia sekuat tenaga menahan Victoria. Akhirnya Victoria pun memilih untuk tinggal bersama dengan Annabelle, sedangkan Lily memilih untuk pergi bersama dengan Mama. Mama dan Lily akhirnya melompat ke jurang itu dan menghilang. Pada akhirnya Lucas dan Annabelle hanya bisa menyelamatkan salah satu dari mereka. Dan film pun tamat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah tidak banyak orang yang mampu melakukan sesuatu seperti Annabelle dan Lucas. Merawat anak yang bukan anak mereka sendiri butuh suatu pengorbanan, kesetiaan, dan kesabaran yang luar biasa dan patut dijadikan contoh dalam kehidupan nyata. Oke, waktu landing sudah dekat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.